Ya, Pak Sudarmo, tadi saya masih bertanya mengenai, nah kalau di luar negeri kan udah jelas asal-usul barang, sehingga ketika itu menjadi probabilitas bisa diketahui asal-usulnya. Tapi kalau di Indonesia ini kan belum yang seperti itu ya Pak ya. Nah kalau terjadi dispute antara produsen dengan konsumen, apa sih yang sekarang banyak dilakukan sebenarnya untuk menyelesaikan problem itu? Ya sebenarnya gini, kalau pengalaman YLKI itu begitu konsumen mendapatkan produk yang substandar, itu memang langkah rekomendasi YLKI ya pertama itu menghubungi produsen. Jadi di sini complaint handling mechanism di level industri itu yang harus dibangun, dan tadi industri juga punya rekod yang bagus sehingga itu juga bisa menjadi pertimbangan untuk improvement untuk produk kan. Itu kan seharusnya. Tapi selama ini terjadi biasanya gimana kalau nggak punya record? Jadi memang gini, tidak semua produsen punya mekanisme komplain tadi. Dan rata-rata tadi bahkan perusahaan-perusahaan global itu dia rekodnya global. Jadi dia punya produk yang sama, itu punya rekod problem-problem di Indonesia itu apa, sehingga itu apakah itu masalahnya berkaitan dengan produknya atau berkaitan dengan penggunaannya, itu juga bisa terdeteksi. Baru kalau di internal industri nggak bisa, ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu nggak semuanya punya Pak. Kalau bank punya misalnya Lasti, tapi kalau yang konsumen yang lain belum tentu punya. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu memang dia general, itu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Cuma menurut undang-undang itu dari 500 pemerintah kota kabupaten itu baru sekitar 20% ya. Baru 20% yang ada ini. Sebenarnya begini, kalau dari catatan YLKI dan model-model yang diterapkan di banyak negara itu dalam konteks dispute settlement itu seperti piramid sebenarnya. Jadi tulang backbone-nya itu justru di level industri dulu. Baru pihak ketiga, yang terakhir baru ke court kan gitu loh. Jadi kalau sampai ke court itu ya tahapan-tahapan itu memang tidak bisa menyelesaikan. Tapi biasanya kalau saya lihat ketika itu berkaitan dengan reputasi risk bagi produsen atau biasanya akhirnya ada pemerasan dari konsumen. Itu juga terjadi kadang-kadang. Gimana itu? Jadi kalau di JLKI punya mekanisme yang sangat ketat kaitannya dengan tuntutan konsumen. Jadi memang beberapa produsen juga punya mekanisme. Jadi kalau tuntutannya masuk akal, dia juga sangat akomodatif. Bahkan pengalaman YLKI itu banyak perusahaan-perusahaan yang begitu care terhadap pengaduan konsumen, apalagi lewat YLKI. Jadi ada beberapa produsen itu yang rata-rata memang perusahaan global ya. Jadi risiko hukumnya tinggi. Jadi jangan sampai pokoknya begitu ada pengaduan JLKI itu langsung yang merespon itu dari humas, dari legal, dari quality produknya, karena dia nggak mengambil risiko. Dia nggak mengambil risiko. Tapi juga banyak produsen yang mekanisme penanganan kasusnya itu juga masih perlu banyak perbaikan gitu. Jadi misalnya ketika komplain itu memang ada standar ya, belum ada standar bagi produsen. Tadi masing-masing produsen beda-beda. Tapi kita punya pengalaman, jadi begitu pengaduan YLKI yang menghadapi marketing, baru ketika ada problem macam-macam diserahkan bagian legal. Cuma kan persoalannya kan sudah terlanjur. Sudah terlanjur ya. Mestinya dari awal itu dipastikan bahwa apakah ini dari sisi manufacturing defect atau dari sisi cara penggunaan atau dari sisi handlingnya di perjalanan itu, misalnya untuk produk makan itu kan sangat sensitif kan. Betul. Ya, ini ada pertanyaan nih buat Pak Doni. Pak Doni, kan sebenarnya setiap negara itu juga sudah memberlakukan semacam standar ya buat barangnya. Nah, kalau seandainya ada barang impor tapi sudah berstandar, misalnya ada standar dari Amerika atau dari Eropa, itu otomatis atau standar internasional itu otomatis atau tetap harus ada SNI di domestik juga? Jadi begini Bu, ada pada prinsipnya kan ketika kita berbicara tanda SNI itu kan sama dengan kalau di China tanda triple C. Wajib juga kan. Meskipun dari sini sudah ber-SNI pasti di sana harus triple C juga. Ketika di sini sudah ber-SNI, ketika masuk Eropa harus mengurus tanda CE-nya. Nah, kemudian yang menjadi masalah di kita kan apakah tidak mungkin saling mengakui gitu. Nah, ini yang kita harus sangat berhati-hati ketika kita berbicara produk impor.
ada produk impor yang memang dijual oleh pemilik mereknya di sana dengan reputasi yang tinggi, sehingga produk impor itu di sananya memang masuk high class, masuk standar di sana, gitu kan. Nah ini kan ketika masuk ke kita dan dibawa oleh importer yang memang punya goodwill, harusnya kan ini difasilitasi. Betul. Artinya jangan sampailah yang seperti ini kemudian kena lartas, tertahan di pabean dan seterusnya. Tapi ada juga sebenarnya di sana produsennya tidak ingin untuk menjual, gitu kan. Ketika di sana dia reject, tetapi ada justru saudara-saudara kita sendiri yang mungkin belum sadar justru mencari barang-barang ini, gitu kan. Nah, di dalam konteks ini kan harga lagi masalah harga murah nih ya Pak. Tugas pemerintah sebenarnya harus bisa membedakan mana barang impor yang dibawa dengan niat baik, yang saya yakin kalau barang itu sudah memenuhi standar di sana nggak akan merusak harga kok. Jadi nggak otomatis ya berarti kalau gitu, nggak otomatis. Tidak otomatis, ada suatu proses pengakuan, tapi sebagai contoh yang ada di Permen Kominfo yang baru tentang handheld 4G, itu kan dikatakan apabila sebuah perangkat itu sudah mendapatkan pengakuan dari 5 negara terkemuka, maka cukup registrasi saja di Kominfo. Jadi sifatnya registrasi ya, tidak harus dengan SNI-nya itu. Apabila kemudian ada produk dari luar negeri yang sama sekali belum beroleh pengakuan, harus uji ulang total. Yang belum pernah diakui gitu ya. Ketika kemudian ada produk di dalam negeri, kita istimewakan di dalam negeri, pabrikannya di sini, dia punya lab, oke, nggak perlu diulang di pihak ketiga, cukup pada saat pengujian di witness saja. Jadi memang ya namanya standarisasi itu posisinya sulit karena bermain di dua kaki kan. Ketika kita memudahkan, Pak Daryatmo teriak-teriak nih, ini kok dimudahkan. Tetapi ketika itu menjadi sulit, maka produsennya yang akan ribut, terutama UKM. Jadi memang posisinya di situ, dan standarisasi di Indonesia sendiri kan sebenarnya di dalam roadmap-nya bertingkat ya. Jadi kalau kita bicara di tahap awal dulu government driven, artinya diwajibkan untuk perlindungan konsumen. Saat ini sebenarnya kita bergeser ke bagaimana supaya produk berstandar ini memperoleh pasar di dalam negeri. Di dalam konteks ini, kenapa di dalam Undang-Undang 20 itu dikatakan UKM harus diberi fasilitas dan seterusnya, itu untuk membangun pasar. Karena ketika ini berjalan, kemudian UKM kita ber-SNI, ini dipublikasikan, masyarakat terdidik dengan publikasi yang sesuai zamannya kan, yang sesuai zamannya, maka orang akan memilih produk-produk ber-SNI ini, dan kalau yang dalam negeri sudah dipercaya, mungkin produk impor akan berkurang. Kalau lihat Mas Bima, kita kan sudah yang namanya ASEAN Community kan. Nah, ini apakah nggak memungkinkan di ASEAN Community ini juga punya satu standar yang kita nggak perlu lagi antara Malaysia dengan Indonesia, Indonesia dengan Singapura gitu. Itu kan sebenarnya juga bisa. Artinya untuk mengefisienkan kita harus saling mempercaya. Ini apa komentarnya? Betul, itu masuk sebenarnya salah satu klausul dari ASEAN Economic Community ya. Jadi tidak perlu lagi kemudian untuk importir misalkan dari Malaysia ke Indonesia harus uji lab SNI. Nah, inilah pentingnya kemudian adanya bahkan pre-border gitu ya. Jadi sebelum barang masuk ke Indonesia, sebenarnya sertifikasi itu di pelabuhan asal negara yang mau mengirim itu sebenarnya sudah clean and clear gitu. Nah, ini yang tidak terjadi gitu ya. Karena menurut kita memang ada perbedaan pandangan ya. Barang-barang yang dijual dari Malaysia misalkan ke Indonesia atau Thailand ke Indonesia itu memang standarisasinya sudah sangat tinggi gitu, sehingga tidak masalah. Kembalikan ke Indonesia keluar gitu. Mereka memandang bahwa SNI ini masih low level gitu ya. Karena kita tadi kalau SNI-nya terlalu ketat, maka UMKM kita yang nanti akan susah. Jadi memang kedepannya seharusnya memang standarisasi ini bisa lah mulai dibangun ya, bilateral maupun multilateral. Belum nanti ada RCEP, kemudian ada perjanjian dagang lainnya gitu ya. Jadi setidaknya dalam 2-3 tahun ke depan memang ada roadmap ya. Seharusnya klausul itu ada harmonisasi standar, tapi untuk small medium enterprise atau UMKM itu dikecualikan untuk berapa tahun. Salah satu yang dilakukan juga oleh berbagai negara ya, SNI ini atau standarisasi ini digunakan untuk hambatan impor. Nah, itu juga kan masih berlaku, apalagi sejak WTO, mereka kan tidak bisa dengan tarif kan. Nah, dengan non tarif yang dia lakukan adalah dengan mempersulit ya. Misalnya, kalau kita kayu gelondongan diekspor, mereka diam-diam aja. Tapi begitu kita ekspor furniture, standarnya begitu berat dan harus mengikuti mereka. Nah, apa komentarnya? Betul. Ini yang memang jadi problem ya. Bahkan Cina yang mengklaim perdagangan bebas ya,
dan produk yang menguasai dunia sekarang ya, kalau kita lihat itu non tarif mesernya lebih dari 4.000 jenis. Nah, itu banyak sekali ya. Indonesia kalau tidak salah masih di bawah 1.000 ya. Jadi kita masih tertinggal. Amerika Serikat sudah sekitar 2.000-an jenis non tarif meser ya. Artinya memang SNI bisa digunakan untuk barrier untuk barang impor masuk biar tidak terlalu deras ya. Jadi saya kira memang visinya ada dua tadi, dari sisi konsumennya untuk perlindungan, tapi dari sisi produsennya ini sebenarnya kesempatan, bukan justru menghambat. Nah ini problemnya justru banyak kan malah hambat gitu ya. Karena bikin perizinan untuk memulai bisnisnya sudah ribet gitu ya, susah ini ya, SNI gitu. Jadi pemerintah harus masuk di situ. Nah kalau melihat tadi yang dikatakan Mas Mas Bima, itu sebenarnya sejauh mana memang sudah dikaji juga antar negara Pak? Karena kalau kita lihat Indonesia lebih banyak dirugikan. Ketika kita punya daya saing yang tinggi di luar, itu selalu kita bakal kena tarif gara-gara standarisasinya terlalu tinggi. Apa komentar? Jadi yang pertama saya batasi di ASEAN dulu ya. Jadi gini. Kita sendiri kan kalau kita lihat negara-negara di ASEAN sebenarnya kan banjirnya impor kita tadi tidak dari situ kan. Jadi saya sendiri sering menyatakan di dalam rapat koordinasi kita seharusnya melihat ASEAN itu sebagai potensi membangun pasar bersama. ASEAN kita harus break dulu ya, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa janganlah kemana-mana, tetap di Economic Lounge with ISEI.